Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nurul Nafisa dengan NIM 200512040887. Saya dari S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Pada mata kuliah Jaringan Komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMKOM. Pada video kali ini saya akan membahas tentang routing statik dan saya akan melakukan simulasi di akhir video. Pengertian dari routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri dari routing statik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan, kemudian pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Keuntungan menggunakan routing statik: meringankan kinerja dari prosesor router, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Kemudian, routing statik ini lebih aman dibandingkan dengan routing dinamis. Routing statik ini kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Namun, terdapat juga kerugian ketika menggunakan routing statik. Yang pertama yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua jaringan dari masing-masing router yang digunakan. Kemudian, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrasinya cukup rumit dibandingkan dengan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Kemudian rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Kemudian saya akan melakukan simulasi routing statik di Cisco Packet Tracer. Ini adalah lembar kerja dari Cisco Packet Tracer. Kita langsung saja. Pertama-tama kita membutuhkan 4 buah PC. Kita menggunakan PC 1 dan juga PC 2 pada RT1. Kemudian kita menggunakan PC 3 dan juga PC 4 pada RT2. Kemudian kita hapus PC 0-nya. Selain PC, kita juga membutuhkan switch. Kita menggunakan switch PT. Pada RT1 ini switch-nya switch 0 ya. Dan RT2 ini switch 1. Kemudian kita menggunakan router PT. Router 0 pada RT1, router 1 pada RT2. Kemudian kita hubungkan antara switch dengan PC ini menggunakan kabel otomatis saja. Kita hubungkan dari router ke switch. Kemudian dari router ke router. Kemudian kita setting IP address dari PC. Pada PC 1 di RT1 kita menggunakan IP address-nya 192.168.1.1, kemudian subnet
max-nya 255.255.255.0. Kemudian menggunakan gateway 192.168.1.254. Kemudian kita close. Kemudian pada PC2 ini kita menggunakan IP-nya 192.168.1.2 dengan subnet max yang sama, menggunakan gateway yang sama dengan PC1 yaitu 192.168.1.254. Kemudian pada PC3 ini menggunakan IP address-nya 192.168.2.3 karena di sini kan PC3 berada di RT 2, jadi menggunakan 2.3, kemudian menggunakan gateway 192.168.2.254. Kemudian kita beralih di PC4. Pada PC4 ini menggunakan IP address 192.168.2.4 menggunakan subnet max yang sama 255.255.255.0 dengan default gateway yang sama yaitu 192.168.2.254 seperti PC3. Kemudian kita lihat menggunakan fast Ethernet yang mana. Pada router menggunakan fast Ethernet 0, 0. Namun pada switch menggunakan fast Ethernet 21 ternyata sudah on. Kemudian kita on-kan pada router yaitu fast Ethernet 0, 0. Kita checklist agar nyala yaitu on. Kemudian kita setting IP address-nya menggunakan 192.168.1.254 dengan subnet max yang sama seperti PC yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita close. Kemudian kita setting di router 1. Pada fast Ethernet kita on-kan seperti tadi, kemudian menggunakan IP address 192.168.2.254. Subnet max-nya sama ya, 255.255.255.0. Kemudian kita close. Kemudian kita lihat menggunakan serial yang mana, ternyata menggunakan serial 20. Kemudian kita setting pada serialnya. Pada router 0 di RT1 ini serial 20-nya kita on-kan. Kemudian kita menggunakan IP address-nya 12.12.1. Subnet max-nya sama yaitu 255.255.255.0.
kemudian kita close, kita beralih ke router 1, kita setting menggunakan IP address-nya 12.12.12.2 karena berada pada RT2. Kemudian subnet max-nya sama. Jangan lupa untuk menceklis on di sebelah kanan agar nyala. Kemudian pada router 0 ini untuk bisa berhubungan dengan router 1, maka kita setting yaitu di static. Kita menggunakan network dari RT2 yaitu 192.168.2.0. Subnet max-nya sama seperti tadi yaitu 255.255.255.0 menggunakan next hop dari router 1 yaitu 12.12.12.2. Kemudian kita add, kemudian kita close. Selain di router 0, kita juga melakukannya di router 1. Kita ajari router 1 agar bisa berinteraksi dengan router 0. Di static pada router 1 ini menggunakan network dari router 0 yaitu 192.168.1.0. menggunakan next hop router 0 yaitu 12.12.12.1. Jangan lupa untuk meng-add. Pada real time ini kita mencoba melakukan ping dari PC 1, kita ping ke PC 3 yaitu dengan alamat 192.168.2.3. Kita tunggu. Kemudian juga kita melakukan ping ke PC 4 192.168.2.4. Kemudian ke PC 2 kita coba ping 192.168.1.2. Kita melakukan ping ini agar ARP kita dikenali. Setelah melakukan ping, kita lakukan penelusuran. Kita tracing yaitu dengan cara tracer. Kita melakukan penelusuran ke PC 3 ya, yaitu dengan alamat IP 192.168.2.3. Berikut hasil penelusurannya.
Yang pertama, dia melewati yaitu 192.168.1.254, yaitu gateway dari RT1. Kemudian dia melewati 12.12.12.2 pada router 1 atau di RT2. Kemudian baru menuju 192.168.2.3 yaitu IP address dari PC3 alamat yang dituju. Jadi paket akan dikirim ke gateway, kemudian paket akan melewati router 1 di RT2, kemudian baru diterima di PC3. Kemudian kita akan melakukan simulasi. Kita edit dulu filternya. Di sini semuanya terchecklist. Namun kita hanya ingin melakukan checklist di ICMP. Agar tidak ribet, kita show none. Kita checklist yang ICMP saja. Kemudian kita close. Kemudian kita melakukan pengiriman paket dari PC1 ke PC3. Kita next. Dari PC1 paket akan dikirim ke switch. Karena PC3 ini berada di RT2, jadi paket harus melewati gateway. Dari switch ini akan dikirim ke router. Kemudian router 0 ini kan sudah di setting untuk dapat mengirimkan paket ke PC3 harus melalui router 1. Kemudian kita next. Paket dari router 0 ini menuju ke router 1. Kemudian dari router 1 ke switch dari RT2. Kemudian dari switch ini baru terkirim di PC3. PC3 ini juga diajari untuk melakukan feedback ke PC1. Kita next dari PC3, dia menuju switch, dari switch menuju router 1. Tadi sudah disetting di static di router 1 bahwa untuk melakukan pengiriman paket ke PC1 harus melalui router 0. Paket dari router 1 menuju router 0. Kemudian dari router 0 menuju switch. Dan kemudian dari switch baru sampai ke PC1. Paket ini telah berhasil dikirimkan. Sekian praktikum dari saya, semoga bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.